kasih gue 30 hari aja, di mana dalam 30 hari ke depan, skill komunikasi lo itu bakal meningkat drastis banget. Dan dalam 30 hari ke depan, lo bakal bisa berbicara tanpa rasa gugup, tanpa rasa belibet, tanpa takut, tanpa grogi, tanpa minder. Dan lo bakal pede pergi kemanapun, karena lo bisa berkomunikasi dengan siapapun yang lo ketemuin. Dan pastinya lo klik video hari ini, lo bingung nih, ada siapa yang muncul di YouTube gue gitu kan. Karena dulu nama gue Jason Stanley, gue udah memperdalam communication science selama kurang lebih 6 tahun. Gue juga seorang trainer komunikasi yang udah tercertified oleh pemerintahan RI, by BNSP RI. So, selama pengalaman gue memperdalam ilmu komunikasi dan membantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia melalui platform belajar gue, Stanley Academy, basically, kalau lo pengen ngubah drastis skill komunikasi lo, mungkin lo hanya perlu belajar 3 doang skill komunikasi. Nah, dalam video hari ini, gue pengen dari ratusan skill komunikasi yang ada, gue pengen lo bisa nguasain 3 skill komunikasi ini, yang dimana kalau lo nguasain 3 skill komunikasi ini aja, ini bakal jauh lebih dari cukup setidaknya untuk bikin lo bisa bikin siapapun yang ketemu sama lo, jadi suka sama lo. So, gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah kemampuan dari konsep yang gue sebut sebagai active listening. Oke bang, sekarang apa yang lo maksudin dengan active listening? Active listening pada dasarnya menjelaskan bahwa kalau lo pengen bikin siapapun suka sama lo harus mendengarkan secara aktif. Dulu, pas masih di zaman SMA, gue pernah punya seorang teman. Sebutlah nama dia si X. Gue berteman sama si X ini so far lancar banget. Jadi kita teman dekat lah. Oke, dia sering curhat tentang hidup dia ke gue selalu dengerin, karena gue ngerasa kasihan, dan gue gak bisa bantu apa-apa juga, jadi setidaknya gue bisa bantu dengan mendengarkan. Simpelnya, namanya setiap kehidupan manusia kan pasti punya masalah gitu kan. Nah, gue juga punya masalah di hidup gue. Oke, waktu itu, kondisi pertemanan gue dengan si X, gue belum pernah curhat nih ke teman gue si X ini. Dan waktu itu, pas gue ngalamin masalah yang cukup berat dalam hidup gue curhat ke si X. Respon pertama kali yang gue dapetin pas gue curhat ke dia, itu respon yang bikin sampai sekarang gue nggak pengen temenan lagi sama si X. Yaitu adalah, gue curhat, terus dia bilang gini ke gue. Oh gitu, oh iya sama sih, bapak gue juga kemarin jadi gini-gini lagi, ya tau gak sih, terus gue tuh kayak gini-gini. Jadi kayak gini, ini feel-nya bagi gue. Yang gue rasakan pada saat itu adalah, gue merasa, oke, by the way tau gak sih, kemarin gue tuh gini. Yang gue rasakan adalah, kayak dia bilang ke gue, udah lo gak usah banyak ngomong, udah lo tuh cuman babu gue doang buat ngedengerin omongan gue, dan gue juga gak pengen juga, gue gak peduli sama hidup lo cuman ada di sini buat ngelayanin gue. Dan itu yang gue rasakan. Dan gue percaya, setiap dari kita pernah punya teman yang kayak si X. Yang dimana ketika kita curhat, susah banget gitu loh buat mereka tuh berempati sama kita. Tapi kan, gue ngomong cerita si X ini bukan buat bilang ke lo bahwa, ada lo orang-orang kayak gitu. Ya, ujung-ujungnya lo gak bakal bisa ngubah apapun juga. Kayak lo gak bisa ngontrol hal di luar diri lo. Tapi yang lo bisa kontrol adalah, lo bisa nggak menjadi si X. Oke. Lo bisa nggak menjadi si X. Dan ketika lo nggak menjadi si X, bahkan lo jadi kebalikan si X, lo malah bakal bikin siapapun yang ngobrol sama lo, jadi suka sama lo. Dan ini, active listening. Yaitu adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Berkebalikan total dari si X. Kalau gitu, kita punya pertanyaan baru. Bang, gimana cara gue mendengarkan secara aktif? How? Oke. Mendengarkan secara aktif, itu sebenarnya cukup simpel banget. Ada beberapa step yang bisa lo lakuin dalam 30 hari ke depan. Pertama, gue pengen lo taruh handphone, lo taruh laptop, lo taruh buku, atau lo taruh apapun deh pokoknya yang lagi lo kerjain saat ada orang yang datang mau ngajak lo ngobrol. Oke. Again, banyak orang yang mikir, bang, kalau lo pengen jadi seorang komunikator yang hebat,
berarti lo harus mendengarkan setiap orang yang datang ke lo dong bang. Ya dong, banyak yang bilang kayak gitu. Lo ngajarin orang komunikasi, tapi lo sendiri kalau orang datang nggak dengerin lo, minta didengerin, lo sendiri nggak dengerin apa segala macam. Kayak gini, it's not mean becoming people pleaser. Oke, nggak berarti lo harus, misalkan, lo tahu lo lagi di deadline, dan tiba-tiba ada orang datang ke lo, dan dia ngajak lo ngobrol, bla bla bla, dan lo kayak, oh iya, jadi gimana bro, jadi gimana, oh iya. Terus nilai lo hancur, ya nggak kayak gitu. Lo bisa bilang, benar ya, aku lagi ada ini nih, aku lagi ada kerjaan ini nih. Jadi lo bisa mempertahankan. Oke, so use it when you have it. Oke, tapi juga use it if you have to. Pakai karena lo punya, tapi juga pakai kalau memang lagi dibutuhkan. Oke, misalkan pas lagi meeting, emang lo lagi luangin waktu buat ngobrol sama orang, baru deh. Oke, atau misalkan lo udah setting jadwal buat ngobrol sama seseorang, curhat, diskusi, apa, baru lo gunakan. Di luar itu, nggak harus kok. Oke, karena ini powerful dampaknya. Tapi juga nggak berarti lo harus menjadi people pleaser. Oke, so lihat lo harus pakainya kapan. Satu, taruh semua hal, fokus ke dia, jangan sambil main handphone, jangan sambil buka laptop, jangan sambil apa, udah fokus ke dia, full ke dia, lupain lo punya semua barang itu. Yang kedua, lo bayangin seolah-olah cuma ada lo dan dia di ruangan tersebut. Itu berarti, mau tiba-tiba gue lewat, terus gue jatuh, bah, ya kan, lo tetap fokus ke dia. Oke, mau tiba-tiba ada orang, ya kan, lo lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba ada orang datang ke lo, terus dia ngejab lo, mukul lo ngindar aja, lo fokus ke dia. Itu berlebihan sedikit. Tapi, poinnya adalah, jangan dikit-dikit ngeliat ke kiri, ke kanan, ke atas. Ada apa tuh? Ada apa nih? Ada apa tuh? Fokusnya ke dia. Oke? Fokus ke dia. Yang ketiga, gue pengen setiap kali dia ngomong, lo lebih banyak mengajukan pertanyaan. Oke? Ini ada 3 tahapan. 1, lo kayak ngangguk. Oh gitu. Yang kedua, pakai suara konfirmasi kayak gitu. Oh gitu. Oh, terus? Nah, yang ketiga, baru lo banyak bertanya. Kayak misalkan dia bilang, dia kemarin ke Bandung. Oh, lo siapa ke Bandung bro? Oh, Mas Kevin. Oh, terus? Oh, seru dong berarti. Wah gila, masa? Oh, jadi kayak gitu. Lo lebih banyak bertanya aja. 80% lebih banyak bertanya, 20% sisanya baru lo berbicara. Oke, jadi mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ini bakal bikin siapapun suka banget ngobrol sama lo. Sekarang coba lo tutup video ini. Tutup dulu aja. Lo datangin orang, lo coba praktekin langsung skill mendengarkan itu, dan lo tanya ke dia, bro, lebih enak gak pas gue dengerin? Lo betah gak pas gue ngomong ngedengerin lo kayak gitu? Enak gak bro rasanya bro? 90% orang harusnya bakal bilang, oh iya nih bro, gue lebih betah nih kalau lo dengerin gue kayak gini. Iya nih bro, gitu kan. Atau ke orang tua setidaknya lo bisa coba. Oke, ini powerful banget, yang bakal ngubah skill komunikasi lo dalam 30 hari ke depan. Oke, yang kedua, ini gue sebut sebagai silence. Gini, bang, apa sih itu silence? Silence adalah keheningan. Dan banyak orang yang mikir, kalau gue pengen jago komunikasi, gue harus banyak ngomong. Malah gue bakal challenge lo. Dalam 30 hari ke depan, coba lo lebih banyak diam daripada berbicara. Dan gue bakal jelasin kenapa diam itu bakal ngubah drastis kehidupan komunikasi lo. Gue bakal mulai ini dengan sebuah cerita yang menarik banget. Belum lama ini, gue lagi pelajarin seorang tokoh bernama Napoleon Bonaparte. Orang Indonesia banyak yang mikir Napoleon Bonaparte itu cuma sekedar yang pernah ngejajah Indonesia. It's true, betul banget, Napoleon Bonaparte ngejajah Indonesia. Dan fun fact lainnya adalah Napoleon Bonaparte itu bahkan mengalahkan satu Eropa. Kalau nggak salah dia pernah menang pertempuran 52 kali sepanjang hidup dia. Gue lupa 8 negara harus bersatu jadi satu buat ngelawan dia dan masih kalah. Gue lupa 8 negara atau berapa. Tapi intinya adalah beberapa negara bergabung jadi satu buat ngalahin dia dan masih kalah. Oke, gue lagi baca dia waktu itu. Dan singkat cerita, Napoleon Bonaparte bilang bahwa dia belajar banyak dari Romawi. The Romans. Jadi dia aja orang sesukses itu, Kaisar Prancis yang kita anggap besar, dibilangnya bahkan kan Napoleon Agung gitu kan, dia bilang dia belajar dari Romawi. Oke. Di Romawi, gue baca lagi dong. Dan gue menemukan bahwa
Tentara Romawi di zaman dulu, yang Napoleon juga suka banget tekniknya adalah, mereka ketika mau berperang, misalkan di sini kita orang tentara Indonesia dan mereka tentara Romawi, kita bakal kan kayak maju tak gentar membela yang benar, maksudnya buat bikin orang-orang semangat gitu kan. Itu kan seringkali ada setiap kali lo mau perang. Tentara Romawi cuma datang, suara kuda, pak pak pak, mereka datang prajurit berbaris gitu kan, marching ke kita gitu kan, mereka datang ke kita, mereka diem, nggak ada suara apapun. Pas udah mulai dekat, baru ada suara trompet perang mereka. Di situ disebutkan, dari yang gue pelajarin dari sumbernya adalah, tentara Romawi sengaja menggunakan keheningan untuk mengintimidasi. Itu disebutnya power play. Dan kalau lo pelajarin dari hukum ekonomi, skarsitas, dari hukum psikologi, lo bisa lihat dari terutama Robert Greene, 48 Law of Power, atau The Laws of Human Nature, lo bisa lihat dari berbagai buku-buku psikologi tersebut. Dijelaskan, Prince Machiavellianism juga sama, by the way, bukunya The Prince oleh Machiavelli, Niccolo Machiavelli. Silence, atau keheningan, itu power. Kenapa power? Karena ketika dalam berkomunikasi, lo lebih jarang berbicara, omongan lo itu bakal lebih berharga. Jadi baik bagi lo yang sering dihiraukan sama orang, didiemin, nggak didengarkan. Coba lo diem. Lo diem, lo lebih banyak mendengarkan, lo lebih banyak mengamati, lo lebih banyak bertanya, lo lebih banyak memuji aja ke orang. Jadi lo nggak perlu bikin orang selalu harus dengerin lo. Dan pas lo baru nantinya ngomong, kan gue bilang, rules 80-20. 80 mendengarkan, 20% berbicara. Pas lo nanti mulai berbicara, oke, orang bakal jauh lebih mendengarkan omongan lo. Karena omongan lo akan dianggap jauh lebih bervalue. Itu yang kedua. Tapi sekarang yang ketiga, yang bakal ngubah kehidupan komunikasi lo berikutnya adalah, gue sebut ini sebagai the art of speaking effectively, atau cara berbicara dengan lebih efektif. Ini bakal bikin omongan lo lebih ngalir, sebutannya. Bang, gimana cara gue ngomong efektif? Ada beberapa hal, 3. 1, ngomong 2-3 kata per kalimat aja. Yang kedua, lo ngomong dengan tanpa kata-kata pengisi. Dan yang ketiga, menggunakan pause antar kalimat. Misalkan gue ngomong kayak gini ke lo. Halo teman-teman semuanya, kalian nama gue Jason Stanley. Gue perwakilan dari Stanley Academy. Dan ini yang kedua. Halo semuanya, kenalin, nama gue Jason Stanley. Gue adalah perwakilan dari Stanley Academy, terutama dari bagian divisi marketing. Dan pada bagian kali ini, pas gue ngomong kayak gitu, lo bakal lebih paham apa yang gue sampaikan. Yang kedua, lo bakal lebih mudah memahami juga. Yang ketiga, lo bakal lebih betah dengerin omongan gue. Why? Karena omongan gue lebih jelas. Kenapa lebih jelas? Karena gue ngomong tanpa pakai jeda antar kalimat, jadi nggak langsung kayak nyambung. Gue ngomong kayak gini, halo semuanya, nama gue Jason. Pada presentasi kali ini, gue bakal ngebahas, jadi ada jedanya. Dan lo ngomongnya, itu cuma 3-5 kata per sekali ucapan. Ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini itu 4. Jadi sekali ngomong maksimal 5 kata. Ketika lo ngelakuin ini dalam 30 hari ke depan, skill komunikasi lo bakal berubah drastis. By the way, kalau misalkan lo pengen serius investasi skill komunikasi dalam 30 hari ke depan, pengen bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, dan pengen nguasain segala jenis komunikasi, kayak misalkan berretorika, bisa jago public speaking, ngaktifin karisma lo secara instan, bikin orang setuju dengan ide lo tanpa sadar, bikin orang lebih mudah memahami apa yang lo sampaikan, bisa jago leadership communication, storytelling, dan segala macamnya, lo bisa cek aja program gue, namanya Communication Mastery, di stanleyacademic.com. Di sana lo akan belajar segala jenis skill komunikasi ini dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif, dan semua ini bakal bebas resiko.
Yaitu adalah, kalau dalam 30 hari ke depan, lo udah ngikutin sama program ini, dan nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Jadi nggak ada resiko sama sekali. Kalau misalnya pengen cek linknya, lo bisa cek aja link programnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya. Bye-bye.